Pemirsa, pidato Presiden Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menyoroti dampak pandemi COVID-19. Presiden mengajak seluruh elemen masyarakat dan lembaga nasional untuk terus memegang teguh toleransi dan gotong royong menghadapi segala tantangan demi terciptanya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala negara mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk terus dapat memperbaiki dan menguatkan diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Di tengah dunia yang penuh disrupsi sekarang ini, karakter berani untuk berubah, berani untuk mengubah, dan berani untuk mengkreasi hal-hal baru merupakan fondasi untuk membangun Indonesia maju. Kita telah berusaha bermigrasi ke cara-cara baru di era revolusi industri 4.0 ini, agar bisa bekerja lebih efektif, lebih efisien, dan lebih produktif. Adanya pandemi COVID-19 sekarang ini, akselerasi inovasi semakin menyatu dalam keseharian kehidupan kita. Meski kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan, namun pandemi COVID-19 juga telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah putih dan oksigen kesehatan. Di akhir pidatonya, Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh masyarakat untuk terus memegang teguh nilai toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, gotong royong, dan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari Jakarta, Megalatu, Lorena Ainus melaporkan. Pemerintah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Alokasi anggaran untuk kesehatan masih lebih kecil dibanding dengan anggaran pendidikan dan infrastruktur. Pandemi COVID-19 yang belum berakhir menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2022. Presiden Joko Widodo mengatakan RAPBN 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel, merespon ketidakpastian namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian. Dalam mengambil tema kebijakan fiskal 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, pemerintah akan terus memantapkan pemulihan ekonomi. Dengan berpijak pada strategi tersebut, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pemulihan sosial ekonomi akan terus dimantapkan sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara optimal. Reformasi struktural merupakan hal yang sangat fundamental untuk pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Karena Indonesia bukan hanya harus tumbuh, tapi tumbuh dengan cepat dan berkelanjutan. Belanja negara dalam RAPBN 2022 direncanakan sebesar Rp2.708,7 triliun, meliputi belanja pemerintah pusat Rp1.938,3 triliun dan transfer ke daerah Rp770,4 triliun. Alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar Rp255,3 triliun diprioritaskan untuk penanganan COVID-19, termasuk mendorong industri alat kesehatan dan farmasi, serta perbaikan fasilitas layanan kesehatan. Alokasi anggaran untuk perlindungan sosial sebesar Rp427,5 triliun, termasuk di dalamnya untuk penyempurnaan data terpadu kesejahteraan sosial. Sementara pendidikan mendapat anggaran sebesar Rp541,7 triliun. Infrastruktur mendapat anggaran Rp384,8 triliun, lebih besar dari anggaran untuk kesehatan.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sebesar 5,0 sampai 5,5% pada tahun 2022. Angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kuartal ini. Menurut Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2021 mencapai 7,07%, yang menandai lepasnya perekonomian Indonesia dari resesi. Untuk mencapai sasaran pembangunan di atas diperlukan peningkatan pendapatan negara tahun 2022 sebesar 1.840,7 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.506,9 triliun rupiah dan penerimaan bukan pajak 333,2 triliun rupiah. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan sejumlah persoalan yang mengemuka, khususnya penanganan pandemi COVID-19 dalam rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR 2021-2022 di Gedung Parlemen. Dalam pidatonya, Puan meminta pemerintah fokus dan konsisten menangani pandemi COVID-19. Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan masa sidang DPR 2021 dan 2022 lebih banyak membahas mengenai penanganan COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung di Indonesia. Kepada pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo yang hadir dalam kesempatan ini, Ketua DPR meminta negara tidak boleh berpasrah diri dan harus melakukan upaya terbaik menangani dampak pandemi COVID-19 yang merugikan rakyat. Secara lebih spesifik, Ketua DPR juga meminta pemerintah melakukan perlindungan kepada rakyat selama pandemi COVID-19. Di antaranya, penanganan kesehatan, pemberian bantuan sosial, pelayanan publik, serta kerjasama pemerintah pusat dan daerah. DPR RI akan memastikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada rakyat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal-hal yang menjadi perhatian antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan di bidang kesehatan. Pemerintah agar melakukan percepatan vaksinasi secara merata di seluruh wilayah tanah air. Selain mengenai penanganan pandemi COVID-19, pidato Ketua DPR juga menyinggung sejumlah hal, di antaranya prestasi atlet Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, serta pembahasan sejumlah RUU. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menggunakan pakaian adat suku Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD kemarin. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memakai baju adat Mandar dari Sulawesi Barat. Presiden Joko Widodo kembali mengenakan pakaian adat dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun 2021. Kali ini Presiden memilih mengenakan baju adat dari suku Baduy, suku asli Sunda Banten. Presiden memakai setelan serba hitam lengkap dengan telukung atau ikat kepala hasil tenun masyarakat Baduy, serta tas lempang yang biasa disebut koja atau jarok. Saat mengakhiri pidato kenegaraannya, Presiden mengaku menyukai pakaian adat suku Baduy karena desainnya sederhana dan nyaman dipakai. Presiden juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Adat Masyarakat Baduy, Jaro Saija, yang telah menyiapkan pakaian adat suku Baduy yang ia kenakan. Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini. Sementara itu, kantor staf Presiden menjelaskan pemilihan pakaian adat Baduy merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy yang berada di Lebak, Banten. Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengenakan pakaian adat saat menghadiri agenda sidang tahunan MPR. Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat suku Mandar asal Sulawesi Barat.
Sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR DPD tahun ini kembali dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat. Hanya 60 peserta yang hadir secara fisik, sementara sisanya menghadiri acara secara daring. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan mendapat porsi anggaran yang lebih kecil dalam RAPBN 2022 dibanding anggaran pendidikan dan infrastruktur. Dengan porsi anggaran kesehatan yang turun ke angka Rp255,3 triliun, Kemenkes akan fokus untuk pemerataan pelayanan kesehatan di daerah. Lebih kecil dibandingkan dengan dana alokasi kesehatan yang didistribusikan melalui APBD. Karena ada aturannya di APBD itu 10% dari APBD dipakai untuk anggaran kesehatan. Juga lebih kecil daripada yang ada di BPJS. Nah, anggaran yang ada di APBD itu terdistribusi secara proporsional ke 34 provinsi. Demikian juga anggaran yang ada di BPJS. Sehingga dengan demikian seharusnya pemerataan itu secara otomatis sudah terjadi, sehingga anggarannya ada di Kementerian Kesehatan lebih ke intervensi kalau ada memang ada kebutuhan yang spesifik. 58 anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara jalani tes COVID-19 jelang upacara. 23 diantaranya dinyatakan positif COVID-19 dan harus menjalani isolasi. Tiga anggota Paskibra Kabupaten Langkat, Sumatera Utara positif terpapar COVID-19. Hal ini diketahui setelah tim medis bekerja sama dengan panitia Paskibra melakukan pemeriksaan kepada seluruh petugas yang akan mengibarkan bendera di Hari Kemerdekaan RI ke-76 di Alun-Alun Amir Hamzah, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat besok. Ke-23 petugas Paskibra yang positif COVID-19 sudah diisolasi di Gedung Akper Putra Abadi Langkat. Tetap yang formasi pengibar bendera itu yang 26. Yang 35, yang 23 tetap di asrama mengikuti secara virtual Zoom. Tapi mereka tetap memakai Paskibra. Namun meski ke-23 petugas Paskibra positif COVID-19 tidak mempengaruhi pengibaran bendera merah putih di Hari Kemerdekaan besok. Sebab masih ada 35 anggota Paskibra lainnya yang juga akan bertugas. Sedangkan 23 petugas yang terpapar akan mengikuti pengibaran bendera melalui virtual dari tempat isolasi. Dari Langkat, Sumatera Utara, Erwin Syaputra Nasution, iNews melaporkan. Sebelumnya 7 orang anggota Paskibra Kota Pekanbaru Riau dinyatakan positif COVID-19. Kini mereka menjalani isolasi terpusat di gedung BKPSDM Pekanbaru. Tujuh orang personil Paskibraka Kota Pekanbaru Riau terkonfirmasi COVID-19. Mereka gagal bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 di halaman kantor Wali Kota Pekanbaru. Ketujuh anggota Paskibraka ini menjalani isolasi terpadu atau isoter di ruangan B dan D, Gedung BKPSDM, Jalan Ronggo Warsito, Pekanbaru sejak 11 Agustus 2021. Setelah saya cek ke isoter PPSDM, itu Paskibra yang dari Kota Pekanbaru. Nah, memang mereka masuknya tanggal 11 kalau nggak salah saya. Tanggal 11. Jadi tentunya secara ini harus diisolasi selama 14 hari dan tidak boleh ikut di kelompok untuk bertugas. Jadi mungkin kalau secara virtual mungkin ya boleh lah kan. Meski diisolasi, namun mereka dapat menyaksikan pengibaran bendera secara virtual. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, iNews melaporkan. Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan bukti sejarah perjuangan para pendahulu hingga bisa terbebas dari penjajah. Adapun teks tersebut merupakan buah pikir Presiden Soekarno dibantu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Berikut proses pengambilan naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno.
teks tulisan tangan Bung Karno, proklamasi yang biasa disebut dengan plat ini, kita lestarikan sejak tahun 1992 di Arsip Nasional Republik Indonesia. Ini tahun kedua, ini dihadirkan di Istana Negara bersandingan dengan teks proklamasi Ketikan Said Timur-Leste dan juga bendera pusaka, dan juga selama ada di istana itu juga pengaturan suhu dan kelembapannya, bahkan pencahayaannya diatur sedemikian rupa. Tim Arsip Nasional bersama tim dari Setres ini tetap upaya melestarikan, mengamankan secara ketat dengan berbagai hal, standar kearsipan nasional internasional dan juga prokes ketat. Setelah kami terima dari ANRI, yang selanjutnya akan kami bawa ke Istana Merdeka, dan rencananya besok pada tanggal 17 Agustus 2020 dokumen tersebut akan dihadirkan dan disandingkan dengan bendera pusaka pada upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berada di Sumber Kehormatan. Influencer Atta Halilintar merilis lagu This is Indonesia dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menilai lagu ini sebagai penyemangat dan pemersatu bangsa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno berpartisipasi dalam lagu baru Atta Halilintar yang dirilis di kanal YouTube-nya berjudul This is Indonesia. Sandi menilai lagu ini sebagai penyemangat dan pemersatu bangsa. Selain itu, lagu ini juga membangkitkan nilai optimisme untuk bangkit di tengah pandemi COVID-19. Ini memperlihatkan inovasi dan kreativitas anak-anak bangsa, dan Atta Halilintar membuka jalan, dan Atta Halilintar memperlihatkan bahwa pembatasan, apakah itu PPKM level 4, PSBB, tidak membatasi imajinasi dan kreativitasnya. Dan saya bangga sekali ikut bisa mendukung, memfasilitasi produksi serta distribusi. Direct bareng Mas Rizal Mantovani, ya. Itu orang yang legend juga di bidangnya, karena menurutku untuk proyek yang begitu singkat butuh berpikirnya tuh, kalau aku sendiri kayak kepalaku meledak kemarin. Sandi juga menilai Atta telah membuka jalan bagi para anak bangsa sebab situasi pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang dalam membuat sebuah karya. Sandiaga Uno pun memastikan Kemenparekraf akan terus mendukung karya anak bangsa dan akan senantiasa hadir membantu anak-anak bangsa yang ingin berkarya. Memeriahkan HUT ke-76 Republik Indonesia, Pangkalan TNI Angkatan Laut Ternate mengibarkan bendera merah putih di atas puncak Gunung Gamalama. Upacara bendera di atas puncak Gamalama digelar dengan hikmat. Puluhan personil TNI Angkatan Laut Lanal Ternate termasuk 2 anggota Jala Senastri bersama komunitas maritim, perangkat adat Kesultanan Ternate dan instansi Kota Ternate, Maluku Utara mendaki ke puncak Gunung Gamalama. Setapak demi setapak ditempuh para pendaki dalam misi pengibaran bendera merah putih di puncak gunung api Gamalama. Setibanya di puncak Gamalama setinggi 1.716 kaki, para pendaki menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dengan hikmat. Pengibaran bendera merah putih menjadi tradisi yang digelar Lanal Ternate untuk memperingati HUT kemerdekaan. Tahun kemarin kita melaksanakan upacara di bawah laut. Jadi untuk tahun ini kita mendapat dukungan penuh dari Komandan Lanal Ternate, Kolonel Pelaut Komarudin, untuk melaksanakan upacara di puncak Gamalama. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.
Berbagai cara dilakukan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Salah satunya dilakukan anggota Satgas Kompi Komposit Marinir Natuna dengan mengibarkan bendera merah putih di dalam laut Pulau Setanau. Kami, Satgas Komposit Marinir Natuna, mengucapkan Republik Indonesia Marinir! Dalam rangka memperingati HUT RI ke-76 tahun, 8 prajurit Jalawira Satgas Kompi Komposit Marinir Natuna melaksanakan pengibaran sangsaka merah putih di dasar laut Pulau Setanau, Kepulauan Riau. Aksi patriotik ini dipimpin langsung oleh Dan Satgas Mayor Marinir Surya Avandi Novianto. Menurut Mayor Marinir Surya, kegiatan ini tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengutamakan faktor keselamatan dan keamanan. Mengikuti, ya sebentar aja itu. Tetap memang ini simple, faktor keamanan, ya jangan kita mentang kita udah terbiasa pakai, kita anggap sepele ya. Kira-kira napas, sirkulasi udaranya nggak bagus, mending ya nggak usah dipaksakan, nggak usah gengsi, ya. Inilah detik-detik saat prajurit Jalawira mengibarkan sangsaka merah putih di kedalaman 25 meter di bawah laut. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih profesionalisme prajurit dan meningkatkan kecintaan terhadap tanah air. Demi mengibarkan bendera di atas Gunung Karang, Pandeglang, Banten, warga bersusah payah mendaki Gunung Terjal. Warga melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan dan mengibarkan bendera merah putih sepanjang 20 meter di atas gunung. Beginilah aktivitas warga Desa Pasir Petei, Kabupaten Pandeglang, Banten. Untuk memperingati Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, mereka rela mendaki gunung setinggi 900 meter. Gunung Karang yang menjadi ikon kota Pandeglang menjadi pilihan untuk mengibarkan bendera merah putih. Mereka berupaya mencapai puncak gunung berjalan kaki. Dengan menggunakan 2 pohon besar, bendera dikibarkan. Warga yang menyaksikan pengibaran bendera memberi hormat sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita mengadakan penaikan bendera di atas Gunung Karang. Mungkin bisa dilihat di ketinggian 900 mppl. Nah, dalam itu memasang itu naiknya ada kesulitan nggak sih, Pak? Alhamdulillah, biarpun curam, kita dengan semangat tinggi, kita bisa menaiki bendera ke atas gunung. Berkat semangat perjuangan warga, Gunung Karang berhasil ditaklukkan dengan mengibarkan bendera. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sekelompok warga mengibarkan bendera merah putih di tepi pantai di Parepare, Sulawesi Selatan. Yang unik, peserta pengibaran bendera ini adalah 4 manusia laba-laba alias Spider-Man. Manusia laba-laba atau Spider-Man yang merupakan tokoh superhero Amerika Serikat turut mengibarkan bendera merah putih berukuran jumbo di pantai Cempai, Parepare, Sulawesi Selatan. Tidak itu saja, mereka juga mengajak anak-anak untuk hormat kepada bendera merah putih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 4 pemuda setempat yang ingin membangkitkan sukacita dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Tidak hanya membentangkan bendera merah putih, mereka juga mendatangi satu persatu para pelaku usaha untuk memberikan semangat di masa pandemi COVID-19. Masalah di depan, meski sekarang ini pandemi dan pelanggan dikit, tapi semangat. Kita mengibarkan bendera merah putih di laut sebagai ajakan buat teman-teman untuk tetap bersemangat. Ini hari kemerdekaan kita. Nah, di mana-mana kita lihat
beberapa UMKM itu mengibarkan bendera putih. Nah, kita mengajak mereka untuk bersemangat kembali, untuk kembali menabur harapan lah di hari kemerdekaan kita. Mereka pun menutup aksinya dengan membersihkan sampah di sekitar pantai Parepare untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Adalah tahun kedua Indonesia merayakan hari kemerdekaannya di tengah pandemi. Namun, tekad dan semangat juang rakyat Indonesia untuk bangkit kembali sangat membanggakan. Semoga momentum hari kemerdekaan ini menjadi fondasi kuat untuk Indonesia melangkah menuju masa depan yang lebih baik, masyarakat yang lebih sehat, makmur, dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Pemirsa, lindungi keluarga Anda, tetap patuh protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir, serta dukung program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Akhirnya saya Fazilah Khairunisa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.